kabar? Ketemu lagi dengan saya, Jeluvina, seorang penulis dan juga founder dari Nulisio. Ya, setiap pertemuan, baik di online ataupun offline, saya nggak pernah ngelewatin pertanyaan tentang Kak J, apa sih motivasi kakak menulis? Kenapa sih kakak nulis? Dulu awal mulanya nulis itu gimana sih? Kakak nulisnya dulu gimana? Ya segala sesuatu kan pasti nggak langsung sukses gitu kan, langsung berhasil, langsung diterima oleh penerbit ini dan itu, enggak juga kan ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh malah justru sebenarnya motivasi saya untuk terus nulis, karena ternyata saya selalu diingatkan, oh iya ya motivasi saya ini gitu, oh iya ya saya punya motivasi ini. Jadi saya thank you, halo, terima kasih buat teman-teman yang mau nanya gitu kan motivasi nulis saya apa, karena di saat saya mau menjawab pertanyaan itu saya jadi lebih semangat lagi, oh iya ya motivasi saya ini. Jadi saya terus mengulang kalimat motivasi saya untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi saya jadi lebih berenergi lagi dan lebih banyak lagi. Oh ya, jadi sebenarnya kenapa sih seorang Jeluvina itu jadi seorang penulis gitu kan? Padahal sebenarnya dalam keluarga saya itu memang nggak ada riwayat sih, nggak ada yang nulis juga gitu kan. Jadi seorang penulis tuh nggak ada dalam keluarga saya, bahkan lingkungan saya pun nggak ada, teman-teman saya juga nggak ada yang interest dengan dunia penulisan gitu. Jadi saya benar-benar berjuang, berjuang untuk memberitahukan bahwa pilihan saya ini nggak salah untuk bisa jadi seorang penulis gitu kan. Saya juga tetap bisa hidup dengan menjadi seorang penulis. Saya juga tetap bisa bahkan menjadi jalan rezeki bagi banyak orang. Jadi sebenarnya apa sih yang melandasi seorang Jeluvina itu nulis buku? Sebenarnya nggak sengaja teman-teman. Nah di sini saya mau kasih tahu kalau misalnya saya yang nggak sengaja aja bisa sampai di titik ini, apalagi teman-teman yang memang prosesnya itu sudah direncanakan. Jadi teman-teman harus lebih oke dan keren ya daripada seorang Jeluvina yang karir menulisnya itu benar-benar nggak sengaja. Oke. Jadi sebenarnya saya itu dulu nulis bukunya nggak sengaja ya. Jadi saya itu dulu sering banget nulisnya itu juga nggak sengaja. Jadi saya rutin banget nulis. Akhirnya bertahun-tahun saya rutin nulis. Saya cek lagi tulisan saya di laptop, wah ternyata udah banyak banget. Nah disitulah baru saya tergerak hati saya untuk bisa nulis buku. Nggak hanya itu sih, jadi saya itu juga sering banget publish tulisan di media sosial gitu kan. Saat itu di Facebook terus ada yang bilang bahwa J, kenapa nggak nulis buku aja sih gitu. Oh jadi dengan satu komentar itu tuh bisa nyemangatin saya untuk nulis buku. Ternyata terima kasih, saya lupa siapa yang komentar saat itu. Pokoknya terima kasih karena satu komentar singkat yang sederhana itu bisa membawa saya juga sampai di titik ini. Lalu kenapa sih Kak J sering banget dan rutin nulis setiap hari dulu gitu kan? Ya jadi dulu itu saya mengalami atau berada di titik terendah. Saya yakin setiap orang itu pasti pernah merasakan titik terendah dalam hidupnya, meskipun dalam ukuran yang berbeda-beda karena sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing. Jadi saya itu dulu adalah seorang remaja yang sangat manja. Saya merupakan anak bungsu, kemudian perempuan sendiri. Jadi saudara saya itu semuanya laki-laki. Jadi saya itu adalah sangat manja ya dengan kedua orang tua. Kemudian saat usia saya 10 tahun, keadaan menjadi berubah. Mama sakit, mama lumpuh gitu, tangannya, kakinya. Mama juga udah sulit bicara gitu kan. Ditambah itu mama juga memori ingatannya rusak gitu. Jadi banyak banget hal-hal yang mama lupa. Kayak bacaan sholat pun juga udah lupa. Jadi saat itu mama, saya yang bimbing gitu. Jadi mama sholat, saya yang bacain ayatnya di sebelah mama gitu.
Jadi seorang anak ya, saya belum remaja sih, usia 10 tahun saya jadi ngurusin mama gitu kan. Saya ngurusin mama, berat banget sih di saat itu. Papa juga kayaknya sedih banget ya, abang-abang saya juga sedih banget. Kita punya mama, kita masih punya mama, tapi memang mama udah gak bisa melakukan atau memberikan kita sesuatu hal seperti mama-mama yang lain gitu kan. Misalnya kayak nasihat, ya merawat kita segala macam tuh udah gak bisa. Sekarang saatnya kami diberi kesempatan untuk bisa merawat mama gitu. Kemudian 5 tahun kemudian, yang kami pikir mama itu udah mau sembuh gitu kan, ngomongnya juga udah oke, ingatannya udah lumayan lagi gitu kan, udah bisa belajar jalan pakai tongkat. Kami kira mama bakalan sembuh gitu kan, tapi ternyata 5 tahun kemudian mama mengakhiri perjuangannya dari rasa sakit itu. Mama udah nggak sakit lagi, mama benar-benar sih sebenarnya mama udah benar-benar sembuh ya, karena mama udah istirahat gitu di sisi Allah. Masa mama di dunia udah selesai. Saat itu saya umurnya 15 tahun, kelas 1 SMA. Akhirnya mama meninggal dunia. Saya sangat terpukul banget gitu kan. Tapi gini loh, saya terpukul saat di rumah sakit, saya nangis sekencang-kencangnya. Tapi saat sampai di rumah, saya menahan itu semua. Ya emang saya nangis sih, apalagi saat mama dikafani, saya nangis banget, kayak nggak terima gitu, kayak jangan dong, jangan dikafani. Saya nggak sanggup banget ngelihat orang yang saya sayangi dibungkus kayak gitu. Dan saya juga belum kenal gitu tentang kematian, itu sangat dekat. Saya belum kenal, saya belum banyak kenal sih, dan belum banyak tahu tentang proses seperti itu gitu. Jadi saya memang belum bisa terima kenyataan. Papa ada di situ di samping saya, peluk saya gitu kan. Ya maksudnya memberikan ketenangan. Ya harus kita nerima di sini sama-sama gitu kan. Ya akhirnya saya bisa menahan itu semua gitu kan depan orang-orang. Saya terlihat biasa aja. Akhirnya saya menjalani aktivitas seperti biasa, tapi kayak nggak sedih gitu. Ya jadi kayak biasa aja, sampai teman-teman saya tuh bingung, Ji nggak apa-apa kan gitu kan, Ji kuat kan, iya nggak apa-apa kok, nyantai aja gitu kan. Jadi seolah-olah saya depan orang tuh kuat, tapi ternyata hati saya tuh sebenarnya rapuh banget. Kemudian setelah kepergian mama, saya jadi lebih dan sangat dekat banget sama papa gitu. Dulu itu kami malah sering karaokean berdua sama papa. Pokoknya kita makan di luar berdua. Pokoknya banyak banget aktivitas yang kita lakukan berdua gitu kan. Sampai papa tuh pernah bilang sama temannya bahwa saya ini adalah orang yang sangat dekat gitu sama papa. Jadi kayak papa tuh bilang sayang ke saya tuh depan temennya gitu. Jadi ya ampun, papa so sweet banget gitu. Jadi saya tuh beli semua keperluan saya, beli baju semuanya itu papa gitu. Bahkan sampai milihin baju semuanya itu papa. Saat itu tuh saya masih remaja kan. Pokoknya semuanya papa, bareng papa gitu. Apa-apa tuh papa. Sampai saya pernah nonton film, bukan film sih, reality show gitu kan, tentang seorang anak yang ditinggal sama ayahnya. Jadi ayahnya meninggal. Di situ saya nangis teman-teman, saya nangis. Jadi saya ngebayangin, ya ampun, saya nggak akan pernah bisa gitu kan untuk bisa hidup tanpa papa gitu kan. Ya ampun, dia kuat banget bisa hidup tanpa ayahnya gitu kan. Saya bilang gitu, nggak bakalan bisa sanggup kalau misalnya papa nggak ada gitu kan. Ya ternyata Allah bilang sanggup teman-teman. Nggak lama dari mama meninggal, akhirnya papa meninggal juga. Ternyata papa yang lebih drop dari saya gitu. Ternyata papa yang lebih terpukul dari saya. Sejak papa meninggal, sejak mama meninggal, papa tuh jadi drop banget, makannya jadi sedikit banget gitu kan. Ya sering menyendiri gitu kan. Sering saya dengar tiba-tiba nangis gitu.
Jadi papa drop banget, badannya jadi kurus gitu kan. Saya nggak ngebayangin ya teman-teman, susah banget loh untuk jadi kayak papa itu nemenin mama sakit, yang mama itu memang nggak bisa ngelainin papa gitu kan selama 5 tahun. Tapi ternyata papa setia, kemudian sampai akhirnya papa juga meninggal gitu kan, saking susahnya gitu kan move on atas kepergian mama itu. Jadi akhirnya papa meninggal juga karena sakit. Jadi saya tuh luka ditinggal mama itu belum sembuh, terus ditambah lagi luka kepergian papa, itu saya drop banget. Tapi saya kayak saya punya kayak 2 topeng gitu. Di saat saya sendirian, saya benar-benar ngerasa terpuruk, saya sampai nangis teriak-teriak gitu kan. Apalagi saya nunggu kamarnya mama sama papa, saya meneruskan tinggal saya tidur di sana gitu kan. Jadi perasaan sedih itu semakin jadi. Nah tapi saya tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Saya kumpul sama teman-teman dan yang lain-lainnya, saya tetap bisa ketawa dan yang lain-lain gitu kan. Saya baru tahu kalau ternyata saya itu stres saat saya masuk kuliah psikologi gitu. Saya ngerasa kayak ada yang nggak beres sih di dalam diri saya ini, kayak saya tuh jadi susah tidur. Saya pegang detak jantung saya tuh kayak cepet banget gitu, terus saya sering gemeteran, tangan sering basah gitu kan. Akhirnya karena saya penasaran, saya cek ke dokter, saya ini kenapa gitu kan. Dokter mendiagnosis bahwa saya itu ada penyakit jantung katanya, udah melewati tahap pemeriksaan banyak banget ya. Dan saat itu saya ceknya sendirian teman-teman. Saya pakai uang kan waktu mama sama papa meninggal itu kan kayak dapat uang amplop gitu kan dari rekan-rekan gitu kan. Nah itu amplopnya itu nggak langsung saya buka semuanya, tapi memang saya buka satu persatu aja sesuai dengan kebutuhan saya gitu. Akhirnya ternyata saya itu di saat itu tuh stres, hampir depresi mungkin ya, sampai tidur aja nggak bisa, harus pakai obat. Akhirnya di satu momen saya udah nggak sanggup lagi teman-teman nyimpan semua perasaan saya dengan diri sendiri gitu kan. Teman curhat juga nggak ada. Saya nggak tahu lagi ya, karena saya itu termasuk orang yang sangat mudah cerita dengan mama dan papa. Jadi apapun kejadian di sekolah atau apapun, saya suka cerita sama papa sama mama. Dan di saat mereka pergi, saya nggak tahu lagi, saya kehilangan orang gitu kan buat cerita, buat dengerin saya cerita. Jadi saya benar-benar saat itu kehilangan. Saya nggak tahu lagi mau cerita sama siapa. Saya nggak tahan lagi, nahan semuanya sendiri, pura-pura kuat, sok kuat gitu kan. Akhirnya saya nulis aja. Jadi benar-benar nggak sengaja sih. Akhirnya saya nulis. Misalnya jam 2 malam saya sedih, saya tulisin semuanya. Pokoknya saya nggak nahan lagi. Kalau merasakan sesuatu hal apa gitu kan, saya langsung nulis. Jadi setelah itu bertahun-tahun saya melakukan hal itu. Ternyata saya jadi lebih stabil, jadi lebih bisa terima kenyataan. Ternyata saya baru tahu kalau menulis itu adalah self healing gitu ya, bisa menyembuhkan kegelisahan atau keresahan jiwa kita. Saya kuliah di psikologi gitu kan. Skripsi saya itu tentang fenomena ketenangan jiwa. Jadi memang berhubungan sama saya yang sedang proses menyembuhkan jiwa saya gitu kan, perjalanan saya untuk tenang jiwanya gitu kan. Jadi saya hubungkan lagi gitu kan sama tulisan-tulisan saya saat itu gitu. Akhirnya pokoknya saya kemas lah sedemikian rupa. Akhirnya saya terbitkanlah satu buku itu. Jadi tulisan saya itu sebenarnya sama sampah perasaan saya ya. Tapi di saat saya sudah tenang, tulisan itu saya kemas lagi menjadi kalimat-kalimat positif gitu. Jadi akhirnya saya terbitkan buku itu secara self publishing sih. Kebetulan itu saya punya dosen yang cukup dekat. Saya bilang sama dosen itu bahwa saya itu punya tulisan, gimana sih biar bisa nerbitin buku. Saya dulu nggak tahu apa-apa ya, nggak punya teman nulis, saya nggak tahu ada penerbit self publishing, ada Mayor, dan
kalau nulis itu harus kayak gini tuh saya dulu belum tahu. Nah, oh ya, tapi dulu itu saya pernah dikenalin sama coach nulis. Jadi kayak ngajarin saya nulis secara struktur. Jadi saya sempat belajar sih, tapi itu setelah beberapa perjalanan, saya lupa sih. Tapi saya pernah ketemu sama coach nulis. Itu saya belajarnya privat banget. Nulis buku itu sih penting banget sih ya, mentor. Jadi kita akan jauh lebih mudah sampai tujuan kalau kita punya mentor, karena mentor akan kasih tahu kesalahan kita di mana, kasih tahu jalan tercepatnya gimana, kasih tahu jalan yang benar ya gimana gitu kan. Saya dulu sempat ketemu sama mentor. Saya ambil belajar yang secara privat gitu kan. Dulu juga dapat uangnya, ada cerita lagi, beda lagi untuk berjuang dapatkan, karena pasti lumayan ya, harganya jutaan. Nah itu teman-teman, kalau teman-teman biasanya sih kalau yang privat dan eksklusif ke mentor itu biasanya biayanya mahal, tapi untuk di advance di kelas nulis you itu biayanya sangat murah dibandingkan fasilitas yang teman-teman akan dapatkan. Bisa hubungin admin saya ya kalau mau gabung gitu. Ya, pokoknya intinya dengan perjalanan itu saya akhirnya memutuskan untuk yes, aku mau nerbitin buku. Saya hubungin dosen kasih nomor telepon, kemarin hanya sebuah nomor telepon gitu ya, penerbit yang biasa menerbitkan dosen di kampus saya. Jadi saya dikasih nomor telepon, naskah saya itu dikasih ke dia, saya kirim email. Jadi memang saya belum medsos, saya nggak tahu penerbit itu di mana kemarin ya, medsosnya apa gitu kan, saya nggak tahu gitu kan. Jadi pokoknya ternyata waktu jadi itu naskah saya bener-bener di layout gitu kan mas. Jadi kayak naskahnya bener-bener dirapiin gitu sama penerbit itu, masya Allah banget ya. Jadi akhirnya adalah buku solo pertama saya gitu. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Jadi saya benar-benar nggak sengaja sih di dunia kepenulisan ini. Akhirnya saya ngerasa bahwa menulis banyak membantu saya. Bukan menulis banyak membantu saya, menulis menjadi media Allah gitu untuk membahagiakan saya ya. Saya ternyata bisa sembuh. Ternyata diagnosis dokter itu ternyata memang benar-benar hasil stres saya aja gitu. Ternyata saya saat ini sehat-sehat aja, nggak ada penyakit jantung dan yang penyakit-penyakit yang membahayakan gitu kan. Jadi memang seperti itu teman-teman ya. Kalau ditanya motivasi nulis saya apa gitu kan, ya tadi sebagai bentuk rasa syukur saya, Allah sudah kirimkan media menulis, akhirnya saya bisa sembuh, saya bisa sebahagia ini teman-teman. Saya mensiarkan juga tentang nulis yuk gitu, karena saya pengen banget sih banyak orang yang ngerasain apa yang saya rasain. Karena setelah saya lama bertahun-tahun, nggak bertahun-tahun banget ya, sekitar saya di dunia penulisan mungkin kayaknya udah 4 tahunan ya, hampir 5 tahun. Banyak banget manfaat yang bisa saya dapetin, kebahagiaan, wah luar biasa. Bahkan saya menikah pun juga karena kepenulisan gitu ya, karena buku gitu. Jadi itu sebagai bentuk rasa syukur saya sudah dibantu, saya sudah diperkenalkan Allah dengan menulis gitu kan. Kemudian sebagai apa ya, gini loh teman-teman, saya tuh dulu waktu saya stres gitu ya, siapa sih yang bisa saya dengarkan saat itu kalau nggak saya baca buku gitu. Jadi nulis buku tuh penting banget sih teman-teman, apalagi buat teman-teman yang punya pengalaman, punya ilmu, wow gitu kan. Teman-teman jangan ragu untuk nulis buku, karena pasti banyak banget orang-orang yang merasa terbantu saat baca tulisan teman-teman gitu. Jadi saya pengen banget sih tulisan saya bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu, karena saya ngerasa saya bukan ustazah gitu kan, saya bukan ilmuwan gitu. Terus gimana ya caranya biar saya tetap bisa bahagia nanti di akhirat ya, meskipun saya sedang berjuang sih, tidak ada yang bisa memastikan saya bisa bahagia di akhirat nanti gitu kan. Jadi di sini dengan menulis saya pengennya sebagai ikhtiar saya untuk bisa ngumpulin bekal buat di akhirat nanti.
Semoga nanti teman-teman, halo, jangan lupa baca buku saya ya, biar juga ngebantu saya untuk bisa ngumpulin bekal. Jadi saat teman-teman baca buku saya, terus teman-teman mendapatkan inspirasi, kebaikan, bahkan lebih mencintai Allah gitu kan. Saya berharap pahala sih di situ. Saya berharap Allah mengumpulkan itu menjadi amal jariah saya gitu. Berharap juga nanti saat saya udah nggak ada, masih banyak orang gitu yang bisa baca tulisan-tulisan saya dan bisa bantu saya gitu untuk tetap mengumpulkan bekal-bekal kebahagiaan di akhirat nanti meskipun saya udah nggak ada. Jadi gitu teman-teman. Terus kenapa sih Kak tetap mensiarkan ngajarin ilmu kepenulisan lain? Gini loh teman-teman, saya ya misalnya saya nulis buku terus bermanfaat untuk para pembaca gitu kan. Tapi kalau misalnya saya ngajarin memberikan ilmu kepada penulis, maka saat tulisan itu juga bermanfaat ke pembacanya, saya juga dapat kebaikan. Insya Allah saya berharap pahala gitu kan saat pembaca dari penulis ini juga mendapatkan kebaikan dari tulisannya gitu. Jadi biar lebih cepat dan lebih banyak aja sih bekal yang bisa saya kumpulkan gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya berat banget sih menceritakan ini lagi gitu. Jadi itu mohon doanya aja, semoga saya istiqomah selalu di dunia kepenulisan, bisa apa ya, terus produksi karya-karya yang insya Allah bermanfaat bagi banyak orang. Doakan saya bisa istiqomah juga untuk bisa nemenin perjalanan menulis kamu ya. Saya pengen banget kamu juga bisa merasakan kebahagiaan apa yang saya rasain. Wah, menulis itu banyak banget teman-teman manfaatnya, Masya Allah gitu. Banyak banget yang udah saya dapetin selama hampir 5 tahun ini di dunia kepenulisan teman-teman ya. Teman-teman semangat terus, temukan strong why-nya. Kalau strong why saya tadi adalah sebagai bentuk rasa syukur dan untuk ngumpulin bekal di akhirat nanti. Teman-teman bikin strong why-nya, insya Allah nanti strong why itu yang bisa bikin teman-teman terus semangat untuk nulis. Oke ya, apapun saya yakin setiap kamu itu pasti punya cerita dan pengalaman yang luar biasa. Bagikan itu lewat tulisan dan insya Allah itu akan menjadi inspirasi bagi banyak orang, bagi pembaca. Oke ya, semangat terus teman-teman, sahabat nulis yuk teman-teman, semuanya semangat nulis ya. Meskipun teman-teman nggak suka nulis, mungkin ada yang di sini nonton di sini yang nggak suka nulis ya, semangat aja terus berkarya, kumpulkan terus untuk bekal kita di akhirat nanti. Semoga kita ketemu di surga teman-teman, cari saya ya.